Di dunia itu ada dua teknologi. Pertama itu teknologi guna. Teknologi guna itu cuma menggunakan panca indera. Berbasis pada efektif dan efisien. Kalau teknologi makna, itu edukasi. Makanan orang pendakwah itu harus tahan lama dan tinggi kalori. Assalamualaikum Sobat Baik FKM dimanapun Anda berada. Saat ini masih bersama saya Taufik Imam Bukhari di acara Jelajah Masjid Solo Raya. Dan hari ini kita berada di salah satu masjid bersejarah yang akan memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya tentang dakwah di negeri kita ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang mayoritas muslim. Dan sekarang kita berada di mana? Di Masjid Darussalam Kedung Gudel. Baik, untuk lebih panjang cerita tentang Masjid Darussalam Kedung Gudel ini, kita akan bareng-bareng untuk bertanya kepada narasumber yang tentu sangat berkompeten di bidangnya. Oke, lanjut. Yuk, Bapak Lani lanjut. Gas ke. Nama saya Muryanto, selaku takmir masjid di sini sudah kira-kira ya 10 tahun menjadi takmir masjid. Dari masyarakat, amanat masyarakat melalui musyawarah mufakat. Nah, kemarin terakhir ada musyawarah mufakat tahun 2022 itu kan saya sudah berakhir sebetulnya, tapi kemarin oleh masyarakat saya diamanai lagi untuk kembali memimpin dari takmir Masjid Darussalam. Ya itu saya cuma tahu mbah saya itu kalau Mbah Mangun Sarjono itu dulu itu pelestari budaya di sini, di masjid ini, yaitu Cidoran namanya. Cidoran itu apa, Pak? Cidoran itu apa, Pak Meti? Kalau sekarang mungkin samroh, itulah itu ketepung itu sama beduk kecil. Nah itu, jadi itu tradisi dulu kalau orang nikah itu di masjid nanti ke rumahnya diantar sama itu senian itu, Cidoran itu. Kalau program secara turun-temurun itu sudah tidak berjalan. Kalau dulu saya kecil itu programnya itu biasanya kalau habis ngisa itu ada jaburan. Itu jadi anak-anak itu harus sesudah taraweh itu diberi makanan, itu namanya jaburan. Tapi sekarang kan diganti takjilan. Nah, takjil itu makanya buka puasa itu. Nah, kalau dulu tidak ada takjilan, tapi adanya jaburan. Nah, itu habis sholat taraweh terus dikasih jaburan anak-anak itu yang disediakan oleh warga sekitar. Terus programnya ya biasa aja, Mas, programnya ya itu kalau pagi dari subuh ya itu sholat subuh jamaah, nanti ada kultum subuh. Nah gitu. Kalau nanti maghrib ada takjil maghrib untuk semua jamaah, dan biasanya seminggu sekali itu diadakan buka bersama untuk seluruh jamaah dan warga di sini. Jadi masjid ini untuk satu RW itu 4 RT ditambah 1 RT lagi dari RW yang selatan. Nah, itu biasanya yang buka bersama itu. Terus nanti biasanya habis sisa taraweh, habis taraweh langsung witir, kemudian darus bersama. Ada darusan dari bapak-bapak, ibu-ibu sama remaja. Itu bisa kadang ya 40 orang, 45, nah, begitu, Mas. Programnya kalau Ramadan seperti itu. Ya dulu pernah sekali aja program spesial di bulan Ramadan, yaitu ada gebiar potensi Kedung Gudel. Itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi sepanjang pasar sampai masjid itu
ada istilahnya ya pasar malam. Nah itu yang ya juga menghadirkan Pak Bupati. Pak Bupati kemarin masih Pak Wardoyo Wijaya itu datang sini. Itu ya rencana disuruh menghidupkan kembali gitu, tapi ya itu sulit. Masuk ke cagar budaya tidak Pak Masjid Darussalam ini? Ya itu kalau plakatnya itu diduga, masih diduga cagar budaya, tapi orang mengatakan ini ya sudah termasuk cagar budaya. Itu pemasangannya ya belum lama, baru 2 bulan kemarin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo. Ya dulu kondangnya itu di sini tuh masjidnya namanya Masjid Tiban. Nah, Masjid Tiban. Lebih Tiban gitu katanya. Entah sejarahnya gimana kok dikatakan Masjid Tiban, ya juga orang tahu. Tapi katanya Masjid Tiban. Nah, terus pernah di itu kanon dari Sukoharjo itu ya saya dengar itu karena di sini menjadi markas pejuang-pejuang Sukoharjo, karena Sukoharjo pada waktu itu dikuasai Belanda atau dalam keadaan lumpuh, TNI-nya itu ke sini. Nah, terus ketahuan oleh intelijen mungkin nah di sini terus itu kanon sampai 8 atau berapa, tapi karena atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala masjid enggak kena sedikit pun, cuma satu yang ada nyerempet lah begitu katanya. Semuanya tidak mengenai masjid, ada yang mengenai kelapa itu langsung jadi 2. Nah begitu katanya orang-orang seperti itu, dan itu harinya pun sudah hari keliru pengeboman atau pengkanonan itu. Jadi hari raya itu kan sampai sekarang, hari raya Idul Fitri itu kan 1 hari pertama itu kan semuanya kumpul sholat di masjid. Nah, itu kumpul-kumpul itu, tapi oleh orang dari Kedungudal namanya Lurah Deso atau siapa itu bilang sama Belanda sholatnya besok hari kedua. Nah, itu hari rayanya besok, maka hari kedua itu yang kanonnya hari kedua hari raya itu. Nah, itu kalau hari pertama di kanon itu korbannya pasti banyak, orang Kedungudal masih sama di rumah. Kalau hari kedua itu sudah sama pergi, ada yang silaturahmi kemana. Ibu saya pun itu sudah di Tarwongso. Jadi dulu itu kalau kedua kan sama piknik gitu. Nah, kalau juru sini ke Tarwongso. Nah begitu. Berarti pada saat itu mencoba menyerang masyarakat sini pas di hari raya. Pas di hari raya Idul Fitri. Tapi keliru harinya hari Idul Fitri kedua. Di hari keduanya. Kalau hari tapi ada orang yang kasih informasi, tapi dirubah. Oh, nah itu Idul Fitrinya sholatnya besok. Kalau pas hari raya Idul Fitri, walaupun tidak kena masjid, tapi korbannya banyak. Masalahnya di jalan kan banyak orang lalu lalang. Nah itu di hari kedua itu ibu saya cerita, ibu saya itu sudah piknik di sana dulu. Piknik ya jalan itu ke Tarwongso. Itu. Pak Sono, alhamdulillah. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ini. Sehono bin Yadi Raharjo bin Kiai Lurahiro bin Kiai Jenawi bin Kiai Guno Rapa. Keberadaan Kedungudal ini sendiri tidak, secara literasi saya belum menemukan asli literatur yang saya temukan, tetapi saya menemukan secara tersirat. Itu disebabkan mungkin karena keadaan geologis yang sering banjir, terus bukti-bukti sejarah yang kurang terawat sehingga rusak dan bagaimana saya tapi saya menemukan beberapa literasi yang tersirat. Terus kemudian terutama sumber berikutnya yang saya gali itu sumber tutur dari turun-temurun yang pernah saya dapati, dan kebetulan saya cocokkan dengan berita-berita yang tersirat itu secara kebetulan itu nyambung gitu. Jadi
terus saya bikin sejarah, saya ulas. Terus secara tutur Kedung Udel ini sudah berganti nama 3 kali. Pertama Pulau Gisian, kedua Dayak Dampit, ketiga Kedung Udel. Nah, saya waktu itu saya belum menemukan bukti, jadi saya telaah mentah. Setelah beberapa dekade saya menemukan batu bata khas Majapahit yang terpendam di belakang sini di makam. Itu berarti menguatkan bahwa Kedung Udel ini ada, itu memang benar ada, peradaban itu ada sejak zaman Majapahit. Hindu ya Pak? Ya, yang lebih ke agama dahulu, agama Hindu Buddha. Nah, terus kemudian dari berita-berita yang saya dapatkan, dakwah Kedung Udel dimulai sejak abad ke-14 akhir Majapahit, awal Demak. Nah, para ulama-ulama itu datang dari pesisir utara Jawa, masuk ke Kedung Udel melalui Bengawan Solo. Nah, kedatangan beliau itu luar biasa, tidak hanya mensiarkan agama, tetapi juga membawa perubahan secara budaya, secara ekonomi, secara pendidikan juga. Jadi, Masya Allah, benar-benar efek dari agama itu terasa banget. Nah, itu terbukti dengan beberapa kebudayaan, beberapa peninggalan-peninggalan yang dapat terbaca. Dan itu geliat pembaruan, geliat giroh agama itu terjadi di sini tuh sampai akhir-akhir tahun 50-an. 1950-an. Maka Kedung Udel ini dulu pusat ekonomi, pusat pendidikan, pusat kegiatan masyarakat, terus sempat dalam perang Diponegoro juga sebagai basis, terus dalam perang kemerdekaan kelas Belanda kedua tahun 49 juga banyak gerilyawan yang bermukim di sini. Dari bukti-bukti artefak yang saya temukan dan bukti-bukti manuskrip yang tersirat itu, masjid ini ada sejak zaman Majapahit. Itu terbukti dengan batu bata yang saya temukan. Terus kemudian cerita-cerita dari kakek-kakek, nenek-nenek saya, moyang-moyang saya dulu. Terus kemudian masjid ini yang secara tertulis terakhir saya dapatkan dibangun kembali itu tanggal 20 Agustus 1837 Masehi. Itu masa-masa Diponegoro ya Pak? Setelah perang Diponegoro, 7 tahun setelah perang Diponegoro. Karena ada berita setelah ketika perang Diponegoro masjid ini dibakar. Oh, seperti itu. Terus dibikin lagi atas Restu Sinuwun ke-8. Aku Bono 8. Ya. Dan ini terbukti masjid ini dijadikan masjid reksan dalam keraton dan tidak ada radio laksono, tidak ada lambang negara. Harusnya kalau masjid itu reksan dalam itu biasanya ada. Iya, betul. Ada tanda, ada simbol. Ada simbol. Itu namanya kalau Keraton Solo itu Radio Laksono. Radio Laksono. Nah, itu berarti bahwa keraton ini tidak membangun, tetapi memuliakan. Berarti berbeda dengan masjid yang didirikan itu sama beda, keraton ya, beda. Beda lagi. Kalau keraton bikin sendiri pasti ada lambangnya. Radio Laksono tadi. Radio Laksono. Tapi kalau misalnya kayak Ki Ageng Nis, Masjid Ki Ageng Nis, itu masjidnya sama keratonnya lebih lama masjidnya. Maka keraton dengan kerendahan hati beliau sebagai khalifah tanah Jawi, beliau tidak melambangkan itu milik keraton. Itu adab loh.
Pertama, Kedung Gudel itu ada kaitannya dengan setelah saya kaji ada kaitannya perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Jadi sebelum Demak ke Pajang itu terjadi, ahli-ahli negara Sunan sebagai ahli agama, ahli negara dan sudah memprediksi bahwa besok itu keraton itu mau ke pedalaman. Oh, ke pedalaman. Nah, maka Kedung Gudel dipersiapkan lebih dulu. Seperti itu. Jadi kalau sampean cuma membaca literasi gur pindah saka Demak nang Pajang gur selesai. Tapi itu persiapannya kan itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Betul sekali. Termasuk maka pionirnya termasuk Kedung Gudel. Kenapa dipilih di sini, Pak? Maka tidak aneh. Pertama strategis dekat pantai, dekat kali. Kedua di sini kan masih ada dekat dengan Trah-Trah Brawijaya V. Kan masalahnya itu Sultan Fatah itu kan dari istri Selir. Sedangkan istri-istri asli beliau Brawijaya V kan hampir kebanyakan di pedalaman Jawa. Itu nanti pergulakannya, makanya si Joko Tingkir itu masuk. Karena apa? Beliau itu tahu bahwa bagaimanapun ini secara politik iki dadi nurun iki kelas iki ya. Secara beliau Sunan bakalnya Arab sedo. Iya toh? Iya. Beliau perlu legitimasi, cap sebagai sultan. Nah, maka Kedung Gudel ini dipersiapkan lebih dulu. Itu kalau secara politik. Tapi secara memang Islam ini rahmatan lil alamin. Masya Allah. Maka tidak aneh kalau beliau Sunan Kalijaga menurut saya loh, itu ketika cublak suweng itu gelenter itu bahwa dakwah Islam sudah kemana-mana, suweng itu gelenter, mambu ketu Kedung Gudel ketu ini, Kedung Gudel sini. Masya Allah. Gimana Pak itu Pak? Ya berarti ya mungkin memang Kedung Gudel itu pusatnya. Dan subhanallah saya itu dapat berita kemarin kan dari saya meneliti bukunya Prof. Kuncaranira tentang kebudayaan Jawa. Itu di situ kan ditulis di Leiden, berita di Leiden bahwa ada peradaban Islam di Sungai Bengawan Solo, di hulu Sungai Bengawan Solo. Dan saya yakin itu di sini. Setelah saya ke hulu-hulu lainnya nggak ada yang seperti ini. Jenengan sudah menelusuri ke hulu-hulu lain? Insya Allah. Masya Allah. Nah habis ini ke terus Wonogiri. Ya kan hulu Bengawan Solo kan sana. Iya. Nggak ada yang seanu sampai sini. Iya. Sedetail ini perubahannya sampai anu. Dan Masjid Kedung Gudel itu gede segini. Ini untuk kelas kampung gede banget loh. Ini enak masjid-masjid penyangga nih, seperti Bangkean, Kenep, Tangkisan, Serenan. Jadi itu aja suro-suro. Itu juga lama Pak? Lama. Yang masih utuh itu Serenan. Itu berarti menandakan bahwa dulu itu memang transit. Serenan itu tahu Serenan? Itu Seren itu berarti leren. Itu masih ditemukan, kata-kata Seren itu masih ditemukan di Jogja. Kalau di orang Jogja nggak ada kata leren. Kalau di Solo ada. Kalau di Jogja itu nggak ada. Seren sike gitu. Itu Serenan. Kalau di tol itu rest area ya Pak? Nah itu di situ. Dan itu dikawal dengan masjid-masjid kecil-kecil. Yang paling gede sini. Masya Allah. Nah ini terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan. Jadi maaf nggih, Kedung Gudel ini subhanallah ini kampung nyaman. Kampung nyaman. Nyaman. Yang lain-lainnya itu goro-goro saiki. Do kefahamannya agama kuwi macem-macem. Kuwi ra nimbul, akhirnya do nimbulkan kaya gap. Nah, Kedung Gudel wis ra enak. Kedung Gudel sing sitok MTA terus didane ra sida. LDI ra berkembang. Wis wong wis ngene-ngene iki kabeh. Wong kene iki NU ora, Muhammadiyah ora, MTA ora. Wis wong wis ngene iki kan dhisik ngene iki. Dari dulu seperti Dari itu. dulu. Ini Kedung Gudel itu dulu. Ini yang iki dititik saka sejarah lho ya. Angger Islam kejawen ini kan terus enak nyadran sak pitur. Dari dulu wong Kedung Gudel nyadran kenek ora kenek. Menune khas juga. Yang lainnya kan pasti pakai sambal goreng anu. Kedung Gudel gur nganggo terancam segone dikepeli loro kok. Bukti-bukti peradaban ini. Keneng apa angger kampung-kampung lawas. Sing enek hubungane karo agama, mesti panganane kuwi iki lama. Apem. Jenang. Iya. Masalah enek hubungannya karo dakwah juga. Iya. Seperti apa Pak? Monggo Pak.
makanan orang pendakwah itu harus tahan lama dan tinggi kalori. Kuwi kan bareng tak terus kenang apa jenang Kudus. Ya. Nang kene nek anu, kuwi iki lebih ke sangune para ulama-ulama, pendakwah-pendakwah. Apem. Karena perjalanan zaman dulu tentu tidak secara guna loh. Iya. Terus asine itu yo duweni maksud. Iya. Kamu baru tahu ya? Jadah kuwi jodone karo yang manis itu blondro. lain. Yang manis itu lain. bukan. Sama. Jadah sama wajik. Kamu tahu itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadah itu tenanan, wajik itu ketekan. Tersampai. Tanya sama ahli sorof sana. Wajik. Tersampai. Jadi jadah itu tenanan, wajik itu tersampai. Mula yen wong ewoh mesti gawe jadah, gawe wajik. Itu teknologi makna lho. Kowe kan lagi ngerti-ngertine gur mangan. Dan perlu diketahui kalau kita ini kenapa di Jawa itu banyak sumber tutur, bukan sumber literasi. Itu beda antara peradaban barat dan timur. Kalau literasi itu memang lebih konkret, tetapi tidak melihat akhlak. Kenapa? Kalau orang timur itu lebih ke sumber tutur, itu orang itu mau berbicara dilihat akhlaknya. Persis seperti Islam juga. Musalsal. Kowe konggone sapa iki piye? Iya, betul. Kalau literasi bukti mungkin lebih ke faktual. Lebih ke makna yang tutur. Jadi bukan berarti kalau ada peradaban yang bersifat tutur, itu berarti itu belum tentu itu salah apa benar, tetapi lebih ke pemaknaan. Kene kan dhisik dadi ndunggudelis menemukan jati diri nih Mas. Kuwi nganti tekan masyarakat saiki. Dadi aku masyarakat liyane maaf yo. Wong ndunggudelis elek-elek wong ndunggudel, sak bling-blinge wong ndunggudel lho. Sing jenenge bathuk tau tememplek nang masjid. Nah, masjidé ngedeke sakmono, wis taun semono. Iya, betul. Dadi wong ndungudel keteke pamane ngono gur bling-blingos tetep bali insyaallah. Insyaallah. Ning kan liya-liyane kan perbedaan, bahkan Muhammadiyah. Di sini tuh dulu hidup amalan NU loh, secara yen kowe nyinamu gen gampang. Hidup amalan NU. Tahun 13 Kongres Muhammadiyah iki nang kene. Muktamar pertama. Nah. Ora pertama kuwi pisan. Sebelum pertama. Wis bubar kuwi muktamar ke piro ya? Tahun 13 nang kene. Iya. Kene iki saya enek. Kene iki saya menune rong Sukarjo, kene saya Surakarta. Seperti itu. Iya, kene iki Sukarjo lahir tahun 558 malan. 1958. Kabupaten Sukarjo madeg semono. Gitu. Mergo Disra dadi kuwi. Baik. Tapi sebenarnya di sini nggak ada mayoritas loh. Ora enek sing mayoritas kene iki. Walaupun udah pernah dipakai Muhammadiyah. Heeh. Wong kene iki ya guru senenge wis ngono kuwi tok. Baik. Nah, sejarah Kuwi nek buktine, aku duweni rapot warga Ndungudel tahun 1939. 6 tahun sadurunge perang. Sadurunge merdeka. Wong Ndungudel nang kene sanek Muhammadiyah. Ning kene iki ya ora enek sing Muhammadiyah tenanan ngono ya ora enek. NU tenanan ora enek. Karena ketika Muhammadiyah benturan mendapat tamu istimewa di Mangkunegaran, maka dia benar-benar hidup di sana gitu loh. Kayak sekolah dekat Austo, terus lokasi gedungnya kan pemberian keraton di Mangkunegaran. Memang kalau Mangkunegaran itu sifatnya itu lebih ke renovatif ya. Jadi lebih ke pembaruan. Iya, betul. Itu bedanya Solo dengan Jogja. Kalau Jogja itu maunya bertahan. Dia sebagai dinasti bertahan. Maka nanti gamelannya modelnya klasik, gelungnya ini munggah podo Bali. Jogja itu lebih perjanjiannya kan lebih mempertahankan keasliannya. Kalau Solo itu lebih ke luasannya, ke modernisasi. Di dunia itu ada dua teknologi. Pertama itu teknologi guna.
Teknologi guna itu cuma menggunakan panca indera, berbasis pada efektif dan efisien. Kalau teknologi makna itu edukasi. Jadi orang-orang kita itu dulu teknologinya itu teknologi makna. Jadi sesuatu harus dimaknai, harus filosofis. Nah ini jarang-jarang kita itu ketahui. Jadi kalau sampean-sampean berbicara tentang masa lalu, itu pasti ada hubungannya dengan edukasi. Mohon maaf Pak, itu hanya di filosofis di Jawa atau di seluruh dunia? Kemungkinan besar itu cuma ada di Jawa. Yang lain-lainnya itu berupa artefak pembuktian bahwa keberadaannya ada. Misalnya kalau di Mesir, piramid itu cuma ada, itu membuktikan kekuasaan. Itu belum ada filosofi. Edukasinya. Begitu. Makanya kalau maaf ya, kalau peradaban timur, wiki ngomongnya tanpa suara. Ya. Nggak aneh orang-orang timur itu membunuh tanpa menyentuh. Ya, paham saya Pak. Coro tanpa suara. Masya Allah. Ini kalau digabungkan ke Islam ini latif, lembut. Hanya orang-orang yang lembut. Jadi kalau sampean berbicara tentang kebudayaan, yang dibuka bukan hanya ini. Ini. Terus turun menjadi tumungkul. Kalau sampean kayak gini terus, yang terjadi pengetahuan. Orang Jawa itu ilmu. Beda pengetahuan sama ilmu. Kalau dalam Jawa, kawruh karo ilmu, beda. Ngangsu kawruh. Nah, kawruh itu cuma diangsu. Kalau ilmu itu perubahan diri. Kelakune kanthi laku. Lakune kanthi laku bisa di bahasa Indonesia kan Pak? Beliau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara wonten ing kitab Bedhatama, ilmu iku kalakone kanthi laku, kalakune kalawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangegesing dur angkara. Jadi beda. Kalau pengetahuan itu sekedar tahu, cendekia. Kalau ilmu jadinya alim. Akhlak, keyakinan. Jadi dua. Yang dirubah itu kalau makna itu akhlak dan keyakinan. Kalau pengetahuan itu yang dirubah pemikiran, bersikap, paling lembut. Ya. Baru pirsa nggih. Ya. Kula nggih nembe sinau. Oke, insyaallah. Siap, Pak. Dhisik kabeh kiai itu begitu dekatnya karo Gusti Allah. Dan itu standarnya memang seperti itu. Nang Islami wahinge kelingan Gusti Allah. Iya. Dhisik itu arep bangun, iku nganggo riyadhah lho. Masahi kayu yang kira-kira angel salat 2 rakaat. Oh iya betul Pak. Tegal Sari itu harus wudu, harus suci. Kayak gitu. Mula kowe kan mlebu nang masjid lawas, iki hawane beda. Oh seperti itu. Ya iya. Sampai zaman sing saiki, hawane beda neh. Sing saiki luwih mambu proposal masalah. Dan ora nggo proposal ya ora. Dadi Pak. Ceti yen dhisik milih kayu, iki tahajud sih. Iki kayak aku kudu nang ndi minta petunjuk Gusti Allah. Yen saya kan minta petunjuk Pak Lurah, Pak Camat, Cak Piturute. Werna dhisik menentukan kok. Saiki kan werna pesenan. Mungkin masjidnya ra didikekne lho Mas, ngono. Aja mbok lebokke lho kowe awas wi. Masalah engko. Masjid iki dibangun terakhir tercatat kan 20 Agustus 1837. Iya. Terus tahun ini berdasarkan catatan sing nyatet rumiyin Mbah
Muhtadi kali Mbah Jarwo. Tahun 1901 tiang ditinggikan. Tambahnya yang bawah ini ya Pak? Ya. Ya betul. Terus dinding sirap mulai diganti dengan genteng. Terus tahun 86, sekitar 86 itu direnovasi lagi, ditinggikan masjid. Ditinggikan dulu kan masjidnya pendek. Terus ditinggikan. Terus perubahannya tahun 86 Keputren itu berubah, itu dulu memakai tiang, sekarang tidak. Terus kemudian sing berubah Mustoko dulu dari tanah liat, kemudian diganti apa itu kubah aluminium, terus niku, terus berikutnya tahun 2016 nih. Nah 16-17 niku ganti gendeng, terus Mustoko ini diganti mendekati duplikat. Desainnya tetap asli. Asli. Kita Seperti itu sama anu itu apa? Kembang Wijoyokusumo itu. Terus kaji dari berbagai sumber, terus wujud aslinya bagaimana, terus diperbesar. Terus melitur, terus dikasih GRCG. Iki bukti sing tertulis ning nggon kene iki hadeking masjid nalika ing dina akad paing, akad pon lan sabitu-sabite terus sinangkalan marganing rasa pandhita Nabi iki dhuwur iki. Dhuwur lampu iki. Iki nganggo tinta India itu. Tak lihat-lihat itu. Oh gitu. Mergone anu apa? Mau pernis kan mengkilap banget. Iya. Terus ning nggon dhuwur lampu sing kono kene tatan sing munine 56 7 tanggal. Dhuwur lampu. Iya. Kuwi. Mimbar Masjid Darussalam ini istimewa. Kenapa Pak? Banyak masjid-masjid itu mimbarnya kalau sepuh itu nggak sampai sekomplit ini ornamen-ornamennya. Terus kemudian ornamennya di sini, ini yang asli yang di belakang itu, ini khas, ini namanya ornamen Wijoyokusumo. Yang di pintu ini Pak? Ya, ini yang pintu ini kan baru, kemarin yang asli tuh yang di belakang itu yang tempat duduk khotib. Ya. Nah, ini aslinya mimbar ini dulu nggak ada tutupnya. Seperti itu. Iya. Tapi untuk simbol ukiran ini disamakan dengan peninggalan yang lalu, namanya apa tadi Pak? Wijoyokusumo. Wijoyokusumo. Terus agak unik ini Pak. Kalau di Masjid Kepatihan sama masjid yang di Jatiyoso itu simetris Pak. Yeah. Tapi ini di bawah seperti nggak simetris kan? Yeah. Ya, itu. Monggo Pak bisa dijelaskan. Terus kemudian kalau sebenarnya kalau tingkatan ketiga ini persis itu Kembang Ucup Kepatihan. Enggak, ini trap-trapannya ini 3. Oh, trap-trapannya. Ini trap-trapannya 3 ini seperti mimbar Rasulullah itu kalau dalam sejarah itu trapnya juga 3. Iya. Terus kemudian kembali ke Wijoyokusumo sendiri. Wijoyokusumo itu bunganya Sri Krishna. Itu kalau dalam mitologi Hindu itu untuk menghidupkan orang yang mati sebelum waktunya. Jadi mungkin diharapkan ini kan secara simbolis orang yang duduk di situ itu memberikan pencerahan kepada hati-hati yang mati. Dan ini bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Dan ini juga monggo. Ini subhanallah ini juga jarang yang tahu. Ini kan tambahan. Ini bentuk khas Pangeran Diponegoro juga. Ini kan pedangnya pedang Utsmaniyah. Ini disisipkan pedang Utsmaniyah ini. Ini pedang Timur Tengah. Pedang Jawa nggak begini. Simbol yang agak samar di dalam sini, Pak. Iya kan, samping kanan, samping kiri. Iya. Ini juga copotan. Terus lambang itu bulan bintang. Ini lambang Utsmaniyah. Ini kan lambang bulan bintang. Iya. Iya. Iya kan? Terus
Ini juga, ini kalau dalam mitologi Jawa bintangnya itu disamakan itu menyerupai kura-kura, itu lambang khas Majapahit. Juga bisa diartikan seperti itu, Suryo Majapahit. Itu hampir sama dengan kalau di Demak bulus. Terus ini kan motif-motif ini khas Majapahit juga. Oh gitu. Ini didapatkan sampai sekarang kalau di pura-pura itu masih didapatkan. Terus kemudian khasnya lagi ini gambar ini sebenarnya diambil dari Makara. Makara itu yang ada pintu masuk di candi. Ini Makara. Makoro. Ya, Makoro. Enggak simetris ya Pak sama itu ya. Nah, coba penjenengan lihat. Ini secara imajiner, ini akan membentuk apa? Kulit. Lain. Bukan fisik ya? Enggak, ini keseluruhan ini mulai dari separuh ini. Iya. Ini secara imajiner membentuk apa? Apa? Terus apa? Mat lahir dulu. Kalau nggak salah. Burung. Lain, ini naga. Oh. Iya, kepala naga 2. Ini khas iya. pintu masuk candi. Kalau mau masuk ke candi, itu pasti ada kepala naganya di pintu depannya. Itu diambil secara imajiner. Iya kan? Kalau di Alwustom kepala naga sama terus dipotong. Nah, ini nih kalau di Alwustom naga, singa. Singa, betul Pak. Jadi ini eloknya orang sini, ini dulu, maaf ya, itu kan lambang kekuasaan dulu di Mangkunegaran itu. Iya. Terus karena ada ahli fikih juga zaman dulu kan, Iya. fuqaha nggak boleh. Dipotong. Nah, dipotong. Kalau di sini sudah dibikin rapi, Sudah dibikin rapi dalam artian nggak ada kontroversinya lagi secara akidah, secara fikih. dibentukkan kalau orang lihat secara umum seperti kembang, tapi sebenarnya secara filosofi juga ada naganya. Nah, ini kan dua ini kan secara imajiner ini kan naga. Iya kan? Iya. Bisa kayak belalai gajah. Dan ini khas. Ini di masa Pakubuwono berapa Pak? Soalnya saya lihat bentuk seperti ini juga di Pakubuwono. Kalau kalau Pakubuwonoan itu kan ornamennya tatanya lebih halus. Leres. Kalau ini kan lebih kasar. Iya betul. Lebih gambarnya lebih gede. Ini berarti ada itu mungkin sebelum. Nah, ini kan khas. Nah, kalau ini sudah khas. Ya, Ini memang Mataraman. Terus iya ini. betul. Nah, ini jadi antara lambang Wijaya Kusumo terus sama Mustaka sama. Iya. Ini masih asli Pak ukiran di atas ini Pak. Terus caranya menikmati, iki kue turu, berbaring. Berbaring. Lihat ke atas. Dinikmati. Iya. Ini motifnya apa Pak? Iya. Semua berbadan berubah. Imajinasimu apa itu? Seperti berada di bawah matahari Pak. Ya, bisa. Ya kayak gitu. Ini secara konstruksinya Jawa ini tajuk ceblok. Nah, itu sifatnya itu pencerahan. Pencerahan. Ini kalau dia kan seperti payung juga. Lihat Iya. cara notone. Iya. Ini berarti ada pencerahan, ada perlindungan. Masjid Darussalam Kedung Gudel ya, terletak di wilayah Sukoharjo di Kedung Gudel. Mungkin kita kurang familiar dengan nama ini, tapi kalau kita nyebut dengan Tawangsari, nah itu orang kenal gitu. Tidak jauh di wilayah situ sebetulnya. Walaupun masuknya pun kecamatannya Kecamatan Sukoharjo, gitu. Tapi arahnya ke sana tuh arah Tawangsari gitu ya. Ya, banyak cerita di sini, tetapi di antara yang masyhur dari cerita-cerita yang ada, masjid ini pun juga merupakan masjid yang menjadi saksi perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya, jadi ada 3 masjid, 2 masjid seperti tadi di wilayah Polokarto dan juga di wilayah Tawangsari ini, Kedung Gudel ini. Gitu. Salah satu yang menjadi
menjadi penanda ya masjid-masjid bersejarah itu biasanya keberadaan mustika ataupun senjata ya soko ya, menjadi soko lah gitu, senjata gitu. Jadi kenapa? Karena memang para seperti Pangeran Diponegoro pun juga memiliki banyak sekali pusakanya itu, pusakanya. Maka kadang sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang yang berjasa kepada beliau, memberikan hadiah seperti itu. Dan ini biasa, Rasulullah pun juga terbiasa memberikan hadiah pedang pada sahabatnya, seperti pedang kepada sahabat Abu Dujanah misalkan ya, pedang kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, ini masjid ini kalau dilihat juga masa berdirinya itu sebagaimana prasasti yang ada ya, bertepatan pada 20 Agustus 1837. Jadi memang dampak dari perang Jawa atau perang Diponegoro itu meskipun berujung kepada kekalahan membawa manfaat. Dengan tersebar-sebarnya para ulama dan santri ya dari barisan Laskar Diponegoro ini, kemudian mereka berpencar ke berbagai wilayah dan menyebarkan Islam gitu ya. PB 9 yang juga merupakan anak kandung dari PB 7 juga pernah mengadakan lawatan ke Kedung Gedul. Kemudian di masa Pakubuwono X memberikan biaya untuk renovasi ya, diganti atapnya dan sebagainya. Nah, ini terbukti di masa Pakubuwono X berkuasa ya, sejak tahun 1893 sampai 1939 menjadi masa keemasan Kasunanan dan peran bantuan-bantuan kepada masjid-masjid itu. Pesan buat kami Pak Sehono dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mani piro? Monggo Pak. Pesan. Ora pesen we. Ora pesen. Ya udah. Baik. Pesennya ya do sregep sinau. Iya, masyaallah. Baik Pak. Alhamdulillah pemirsa FKM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk program Jelajah Masjid Solo Raya di Masjid Kedung Gudel, Masjid Darussalam Kedung Gudel sudah selesai. Alhamdulillah semoga materi tadi yang diberikan memberikan wawasan yang sangat banyak kepada kita, dan semoga puasa teman-teman semuanya tambah lancar, diberikan kelancaran, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk FKM TV untuk mendapatkan program-program dakwah bermanfaat lainnya bersama FKM TV. Baik, sampai bertemu lagi di Jelajah Masjid selanjutnya di program Ramadan FKM TV bersama saya dan para narasumber yang terpercaya. Terima kasih semuanya. Makasih Pak.